Selasa tanggal 10 Juni tahun 2025 Advokat Murtado SH yang tergabung di Organisasi Advokat, Perhimpunan Advokaten Indonesia, PAI, menggelar konferensi pers terkait pengunduran dirinya dari tim kuasa substitusi terkait sukses fee ganti rugi lahan register terdampak Bendungan Marga 3. Yang diterima dari Kantor Hukum HI Kemari SHMH dan rekan, pada Kantor Hukum Wiwit Fauzan SH dan rekan tertanggal 1 Agustus tahun 2025 dan ditanda tangani pada tanggal 12 Desember tahun 2025 di depan kantor cabang BRI Metro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada semua rekan-rekan media dari SMSI, Ibu dan organisasi lainnya. Saya Murtado SH selaku advokat di kantor hukum saya sendiri, RD Advokat dan Partner, dan saya juga tergabung dalam organisasi PAI, Persatuan Advokaten Indonesia, di bawah pimpinan Sultan Junaidi dan sekjen kita Pablo Benua. Jadi dalam kesempatan sore ini saya ingin menyampaikan secara terbuka terkait pengunduran diri saya dari kuasa substitusi yang diberikan oleh Kantor Hukum Kemari SH, HI Kemari SH, MH dan rekan, yang dalam hal ini saya masuk pada Kantor Hukum Wiwit Fauzan SH dan rekan selaku penerima substitusi. Adapun alasan saya buka kacamata karena saya ini kalau pakai kacamata nggak bisa baca. Yang pertama, saya tidak pernah merasa diberikan satupun berkas, baik itu fotokopi ataupun surat asli terkait surat kuasa substitusi yang saat itu saya tanda tangani tanggal 12 Desember tahun 2024 di depan kantor BRI Metro. Waktu itu saya dibel oleh Pak Haji Kemari SH di bulan November. Jadi beliau menyampaikan bahwa akan memberikan substitusi ke saya dan teman-teman. Waktu itu ada beberapa teman yang mendapatkan surat kuasa substitusi, yaitu saya, Pak Wiwit Fauzan, Pak Miswanto SH, dan Rofiqun Najib SHMH. Surat kuasa substitusi itu ternyata sengaja dibuat tanggal mundur karena HI Kemari SHMH sudah dilantik menjadi anggota DPRD Lampung Timur bulan Agustus tahun 2024, sehingga jika dibuat sesuai waktu ditandatangani, maka surat kuasa substitusi tersebut cacat hukum. Menurutnya banyak alasan kuat yang mendasari pengunduran dirinya, mulai dari suasana kerja yang dipenuhi kebohongan, trik dan manipulasi data, juga pemalsuan tanda tangannya pada surat kuasa ganda yang dirubah tanpa sepengetahuan dirinya. Dirinya baru mengetahui adanya surat kuasa substitusi ganda yang diam-diam dibuat oleh Wiwit Fauzan SH, dan tanda tangan dirinya dipalsukan setelah menerima file PDF surat kuasa substitusi melalui WhatsApp. Jadi saat itu kami bertugas diantaranya sebagai pelaksana daripada substitusi, yang isi substitusi tersebut antara lain sebagai berikut. Ini ada dua versi yang saya terima. Yang pertama, dalam surat kuasa substitusi itu disebutkan, satu, penerima kuasa bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa substitusi memberikan jasa hukum berupa konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela hak-hak pemberi kuasa di dalam maupun di luar pengadilan, serta untuk melakukan berbagai tindakan hukum lain untuk memperoleh uang ganti rugi (UGR) atas beberapa bidang tanah milik klien pemberi kuasa yang merupakan masyarakat Desa Trimulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Desa Mekarmulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, dan Desa Trisinar, Kecamatan Marga 3, Kabupaten Lampung Timur, yang digunakan oleh pihak pemerintah untuk pembangunan Bendungan Marga 3 yang terletak di Kecamatan Marga 3. Yang kedua, memberikan hak dan wewenang penuh serta kuasa penuh kepada penerima kuasa untuk memberikan jasa hukum dalam arti luas,
guna memperjuangkan hak-hak hukum pemberi kuasa di atas bidang-bidang tanah yang telah dikuasai dengan itikat baik oleh pemberi kuasa, menghadap dan berbicara kepada pejabat, pegawai instansi pemerintah swasta, atau menghadap berbicara kepada pihak-pihak lain, termasuk menghadap kepala DPN, kepala dinas PUPR Kabupaten Lampung Timur, serta kepala dinas, kepala kanwil kehutanan Provinsi Lampung dan jajarannya, mengeluarkan pernyataan dalam media cetak maupun elektronik, membuat dan menandatangani surat-surat ataupun atas nama pemberi kuasa yang berkaitan dengan maksud pemberi kuasa. Yang ketiga, mengajukan permohonan-permohonan untuk membuat dan menandatangani serta mengajukan surat-surat ataupun termasuk mengajukan surat laporan atau surat gugatan perdata maupun hak jawab secara lisan atau tertulis. Membuat perjanjian perdamaian, menyatakan sepakat tidak sepakat atas isi perdamaian, serta menandatangani surat perdamaian atau perdamaian tersebut, berhak berwenang mengambil keputusan dalam rapat-rapat menolak perdamaian ataupun kesepakatan damai yang dibuat oleh pemberi kuasa dengan pihak manapun bersifat merugikan pemberi kuasa yang tidak ikut diketahui oleh penerima kuasa. Menyerahkan uang perdamaian termasuk menandatangani kwitansi penerimaan pembayaran uang hadir dalam segala pertemuan termasuk hadir dalam semua musyawarah adat, pemeriksaan hukum, mengajukan berbagai alat bukti termasuk saksi-saksi. Menerima sukses fee atau legal fee dari para klien pemberi kuasa pada nomor rekening Bank BRI 5707010565693536 atas nama Wiwit Paujan. Melakukan perbuatan-perbuatan dan tindakan hukum lainnya yang berguna bagi pemberi kuasa, melakukan segala perbuatan pun dalam arti luas serta tindakan yang tidak perlu untuk kepentingan pemberi kuasa. Walau tidak disebutkan secara tegas dalam surat kuasa ini, pihak pemberi kuasa secara tegas membebaskan penerima kuasa dan segala tanggung jawab risiko hukum apa itu timbul dalam menjalankan kuasa yang diberikan pemberi kuasa. Surat kuasa ini tidak dapat dicabut sepihak oleh pemberi kuasa tanpa persetujuan kesepakatan tertulis dari penerima kuasa. Demikian surat kuasa subsidi dibuat telah digunakan fungsinya Lampung Timur tanggal 01 Agustus 2024, pemberi kuasa Haji Kemari SHMH. Dan di sini ada penerima kuasa. Di sini ada Wiwit Paujan, ada Miswanto SH, ada Murtado SH, ada Rofiqun Najib SH. Nah, saya tidak pernah menandatangani surat substitusi yang versi ini. Tidak pernah, karena ini pun bukan tanda tangan saya. Bukan tanda tangan saya. Karena saya ingat saya bertanda tangan di tanggal 12 Agustus itu, memang saya bertanda tangan di kuasa substitusi. Tapi ini bukan tanda tangan saya. Yang ada, saya bertanda tangan di salah satu surat kuasa substitusi yang memang mungkin ini direvisi oleh mereka karena untuk keperluan hukum atau apa tanpa setahu saya. Nah, inilah berkas yang saya tanda tangani. Di sini ada perbedaan dari bahasanya dan ini yang ditandatangani. Nah, ini benar tanda tangan saya. Jadi ada pembanding. Ini benar-benar tanda tangan dan substitusi yang dipakai mereka selama ini, yang mereka serahkan ke pihak kejaksaan, yang mereka kirim ke kantor Bayu Teguh dan lain ini bukan tanda tangan saya. Ini wajib diketahui. Nah, perbedaannya di mana? Dalam surat kuasa substitusi yang saya tanda tangani, di sini dikatakan yang bertanda tangan di bawah ini Haji Kemari SHMH, advokat dan pengacara dan konsultan hukum yang masuk pada kantor hukum Bayu Teguh Pranoto dan partner yang beralamat di Jalan Turi Raya, Komplek Ruko Perum Al Zaitun nomor A1 Tanjung Senung, Kota Bandar Lampung. Selanjutnya disebut pemberi kuasa. Jadi Pak Haji Kemari SH tidak bertindak atas nama kantor hukum beliau, tapi bertindak atas nama kantor hukum Bayu Teguh Pranoto dan partner. Nah, selanjutnya pemberi kuasa dengan ini menerangkan memberi kuasa substitusi kepada Wiwit Paujan SH, Miswanto SH, Murtado SH, dan Rofiqun Najib SHMH
para advokat dan pengacara dan konsultan hukum pada kantor hukum Wiwit Paujan SH dan rekan yang beralamat di Desa Sukoharjo, Dusun 7 RT RW 019-007 Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Selanjutnya disebut pemberi kuasa khusus. Bertindak dan atas nama pemberi kuasa guna mewakili pemberi kuasa dalam menjalankan seluruh isi perjanjian kerjasama penggunaan jasa hukum antara pemberi kuasa Haji Kemari SH MH bersama dengan Dwi Pujo Praitno SH MH. Ini perbedaannya. Di sini tidak begitu. Di sini tidak disebutkan seperti itu. Di sini hanya dikatakan Haji Kemari SH MH advokat pengacara hukum dan konsultan hukum pada kantor hukum Haji Kemari SH. Artinya surat kuasa yang dipakai mereka dan tidak saya tanda tangani sebenarnya dipalsukan tanda tangan saya ini bertindak atas nama Haji Kemari SH selaku kantor hukum. Dan di sini mereka mengatakan ini bersama dengan Dwi Pujo Praitno SH MH di sini. Nah inilah yang saya tanda tangani pada tanggal 12 Desember, tapi di sini ternyata ditulis tanggalnya itu 01 Agustus 2024. Kenapa ini dilakukan? Ini sengaja dibuat mundur karena waktu itu menjelang pelantikan anggota dewan. Artinya kalau dibuat tanggal 12 Desember maka surat kuasa ini tidak berlaku lagi karena beliau sudah menjadi anggota DPRD dan sudah dilantik menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Lampung Timur. Itu intinya. Jadi atas peristiwa ini saya merasa sangat dibohongi. Makanya dalam surat pengunduran diri saya ini saya sebutkan salah satunya saya tidak pernah diberikan berkas kopi ataupun surat asli dari surat kuasa substitusi tersebut. Lalu dari mana saya dapat ini? Ini saya dapat dari pengiriman dari Wiwit Paujan melalui PDF. Dan ini saya dapat juga dari Pak Wiwit waktu kami masih bersama. Kebetulan saya sempat memfoto waktu tanda tangan di depan BRI tersebut. Makanya begitu kami diperiksa di pengadilan ini berubah menjadi ini, kami diperiksa di jaksa, saya juga agak terkejut. Tapi memang tidak ada materi pertanyaan terkait kuasa yang mana dipakai, tidak ada waktu itu. Bukan itu saja, dirinya selaku penerima kuasa substitusi tidak punya kewenangan apapun saat di lokasi, justru kendali dipegang oleh staf kantor yang bernama Dwi Stefanus Firdaus atas perintah HI Kemari SHMH. Dirinya hanya diminta menandatangani kwitansi penerimaan uang sukses fee 15%, yang kemudian diberikan ke Pokja untuk menagih dari rumah ke rumah, sambil membawa mesin EDC BRI Link. Dan ada juga sebagian yang membayar di rumah Kepala Dusun Trimulyo yang biasa dipanggil Kipli. Nah, alasan saya kedua, saya menandatangani surat kuasa di depan kantor cabang BRI Metro tanggal 12 Desember tahun 2024. Namun ternyata surat itu bukan ditulis tanggal itu, ditulis tanggal mundur tanggal 01 Agustus 2025. Dan sebenarnya saya katakan yang mereka pakai ini bukan tanda tangan saya. Itu bahwa ternyata surat kuasa itu hanya formalitas belaka. Karena dalam pelaksanaannya saya hanya diminta bertanda tangan di kwitansi tanpa tahu siapa klien kami, siapa yang memberi kuasa kepada kami. Kami hanya tahu pemberi kuasa itu substitusi kami Pak Haji Kemari, tapi warga yang memberikan kuasa ke Pak Haji Kemari saya tidak tahu, saya tidak pernah diberi berkas tentang itu. Berapa uang yang terkumpul pun kami tidak tahu. Hanya memang untuk kwitansi waktu itu ditandatangani di kantor saya dan Pak Wiwit. Jadi semua kwitansi sudah ditandatangani, lalu mereka mendatangi petani untuk menagih uang tersebut. Itu. Jadi saya merasa ada sesuatu yang ditutupi. Ada sesuatu yang memang dirahasiakan, yang memang saya tidak beritahu, dan saya merasa dianggap saya bukan bagian dari tim. Karena apapun itu selalu dirahasiakan.
Saya tidak boleh tahu, saya tidak berhak tahu, saya pun tidak disampaikan apapun. Bahkan keperluan saya terkait surat menyurat pun tidak pernah mereka berikan. Tuh. Dan dalam pelaksanaan itu, substitusi ini walaupun dalam bahasa itu dikatakan dikuasakan ke kantor hukum BW, tapi BW sendiri tidak bergerak terlalu ini. Yang bergerak malah Dwi Stefanus Firdaus, staf itu yang memerintahkan saya ke sana kemari, justru Dwi Stefanus Firdaus, bukan BW. Padahal di situ disebutkan bahwa rekening penerima itu BW. Itulah yang mengundang pihak Briling untuk datang itu ya Dwi. Mereka membawa mesin sendiri, mendatangi petani, kadang-kadang saya mendampingi, kadang-kadang pun tidak. Tapi kwitansi itu tetap sudah ditandatangani di kantor. Sehingganya timbul kwitansi penerimaan uang sukses fee yang 15% itu sudah ditandatangani oleh saya dan Bibit Roja. Dari segi keuangan pun tim kuasa substitusi tidak berhak menerima uang sukses fee. Semua hasil penagihan sukses fee dipegang oleh Dwi Stefanus Firdaus. Tidak ada LPJ ataupun penjelasan terkait penggunaan dana tersebut. Dan setelah didesak baru tim kuasa substitusi dikumpulkan di kantor hukum HI Kemari SHMH, dihadiri HI Kemari SHMH, Wiwit Fauzan SH, Meswanto SH, Murtado SH, Rafikun Najib SHMH, Marbun SH, dan Dwi Stefanus Firdaus. Yang ketiga, tidak ada transparansi Pak dalam pelaksanaan, artinya dari hasil kami bekerja ini, dari penagihan kami selama ini di lokasi itu tidak ada satupun penjelasan berapa yang kami dapat, berapa pengeluaran. Hanya omong kosong semua. Mereka mengatakan mau bantu ambulan ke desa, mau begini, mau begitu, itu omong kosong, tidak ada. Ternyata ambulan itu hanya iming-iming ke warga supaya mereka membantu mempercepat proses penarikan dari 15% tadi itu. Tidak ada LPJ juga, laporan pertanggungjawaban keuangan terkait jumlah yang digunakan, pengeluaran dan pembagian sukses fee, itu tidak jelas. Berapa yang dibagikan untuk yang bekerja, berapa yang digunakan untuk bantuan. Hanya ada bahasa waktu itu memang kumpul kami bahwa terkumpul kurang lebih 1,7 miliar atau hampir 2 miliar lah. Dari uang tersebut dikatakan digunakan yang ditransfer ke Pak Haji Kemari itu mencapai berapa ratus juta, termasuk uang 200 juta yang ditransfer oleh Bayu Teguh itu semua masuk ke Pak Haji Kemari. Uang-uang lainnya ditransfer ke Pak Haji Kemari untuk alasannya untuk penanganan hukum atau apapun itu, untuk ya suap lah mungkin. Ada yang dikatakan untuk wartawan sekitar 200 juta lebih, ada untuk adat, ada untuk aparat hukum, totalnya berapa waktu itu, tapi hanya dibaca, tidak ditunjukkan itu. Nah, sehingganya ada saldo sekitar 600 juta dari uang 2 miliar itu 1,4-nya sudah untuk hal-hal yang nggak jelas. Termasuk ada yang katanya diutang oleh diberikan ke kepala desa Mekarmulyo Ita, itu totalnya 95 juta. Ada lain-lain saya tidak tahu, yang pasti dari uang 2 miliar itu sisa 600 juta, dan itu akan dipakai untuk penanganan hukum karena masalah itu meledak. Masalah itu di proses hukum lah, ada perlawanan dari pihak Bayu Teguh, ada proses hukum yang dilakukan oleh pihak aparat hukum. Di pertemuan itu Dwi menyampaikan secara lisan tanpa menunjukkan catatan terkait jumlah yang diterima sebesar kurang lebih 1,9 miliar dan sisa uang sebesar kurang lebih 700 juta rupiah. Dengan rincian pengeluaran akomodasi dan untuk wartawan, LSM atau disebutnya tim hore-hore serta masyarakat adat 320 juta rupiah. Untuk adat 150 juta, dan untuk kepala desa Mekarmulyo 95 juta, ambulans dan bantuan ke masjid 110 juta dan sisanya ditransfer ke pemberi kuasa substitusi. Namun sampai saat ini ambulans yang digembar-gemborkan untuk desa Trimulyo belum juga diserahkan ke desa.
Edo menyampaikan sebenarnya banyak sekali kejanggalan terkait surat kuasa substitusi dan pelaksanaan di lokasi yang tidak mungkin diuraikan dalam konferensi pers ini, mengingat keterbatasan waktu. Namun yang pasti melalui konferensi pers singkat ini, dirinya menyampaikan pengunduran dirinya dan bertekad akan melakukan upaya hukum terkait pemalsuan tanda tangan pada surat kuasa substitusi ganda yang diduga dibuat oleh Wiwit Fauzan SH. Selaku ketua tim kuasa substitusi, kami hanya wayang yang nggak tahu juntrung, nggak tahu arah, nggak jelas mau bertindak apa. Maka saya menyatakan daripada saya hanya dianggap sebagai wayang, sebagai orang yang tidak punya kompetensi, hanya dipakai namanya di surat kuasa substitusi, saya mundur. Dan saya pun tidak mau terlibat secara hukum apapun karena saya tidak menemukan hasilnya. Gitu loh. Saya tidak menikmati hasil semua itu. Saya hanya memenuhi kewajiban bertanda tangan di kwitansi di kantor waktu itu. Dan adanya pemalsuan tanda tangan saya ini akan saya ingin laporkan baik secara PMH maupun secara pidana. Saya akan lakukan PMH karena ada pembanding yang jelas dari dua surat kuasa substitusi ini, ada pembanding jelas di sini. Ini yang bukan tanda tangan saya, tapi ini yang dipakai mereka, yang diserahkan ke pemeriksaan di kejaksaan dan lainnya, dan ini yang saya tanda tangan yang disembunyikan oleh mereka. Maka saya berpikir saya akan mengambil langkah hukum terkait hal ini. Dan banyak hal lainnya yang nanti akan saya kupas. Saat ini saya juga sedang menghubungi kementerian terkait penyerahan. Yang mereka katakan ini jawaban dari kementerian ke kantor hukum Bayu Teguh waktu itu. Ini sudah saya kirim surat ke pihak kehutanan. Apakah benar sebenarnya pelepasan hak tanah register wajib bank itu apa benar karena kerja mereka atau memang sudah terjadi sendirinya karena pemerintah ingin memberikan itu kepada masyarakat. Itu salah satunya. Itu aja. Jadi saya berharap semua pihak memahami langkah saya ini. Saya hanya ingin menjernihkan situasi bahwa saya saat ini sudah resmi mengundurkan diri dari tim kuasa substitusi yang diberikan oleh Kemari SH melalui kantor hukum Bayu Teguh dan ataupun yang lainnya. Ini tanda terima dari mereka, tanda terima bahwa saya sudah mengundurkan diri. Dan ini surat kuasa surat pengunduran diri saya sudah saya tanda tangani, ada materai juga, dan alasannya jelas. Dan saya tidak akan hanya berhenti sampai di sini. Saya akan melakukan upaya hukum terkait pemalsuan tanda tangan saya. Ternyata bukan hanya di kuasa ini, ada beberapa surat yang mereka palsukan. Itu aja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Liputan Lantai News TV melaporkan.